Korban gempa magnitudo 7,7 di NTT kini masih mengungsi. Sejumlah layanan dan bantuan masih dibutuhkan bagi mereka yang terdampak gempa. Di RSUD Ruteng, Nusa Tenggara Timur masih mengoptimalkan pelayanan kesehatan meski dalam kondisi darurat. Pelayanan mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga rawat inap masih dilakukan di luar gedung RSUD Ruteng dengan menggunakan tenda darurat, imbas gedung rumah sakit yang kondisinya rusak parah akibat gempa. Pihak rumah sakit bilang Kemenkes sedang mempersiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal khusus untuk melayani masalah ortopedi. Walau sudah mendapat tempat sementara untuk bernaung, pengungsi korban gempa terpaksa memasak sendiri. Pasalnya, dapur umum yang dibangun tak mampu memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Seperti posko di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reok, yang kini dihuni lebih dari 1.300 pengungsi. Tak hanya itu, fasilitas MCK juga masih minim sehingga warga tak tahu harus kemana. Ini karena dapat mentah dari dalam. Dari dapur umum hanya kasih apa sih? Mie dengan beras itu saja yang mereka bagi. Kami harap itu semacam kami ini ada anak bayi, misalnya pampers, terus dengan tempat tidur yang layak lah semacam. Kami tidak minta lebih, semacam tikar, terus baju dingin lah, begitu. BNPB mengungkap sejumlah kendala penyaluran bantuan korban gempa di NTT, mulai dari akses sulit hingga sebaran pengungsi mandiri. Lebih dari 59 orang mengungsi. Menurut BNPB, petugas kesulitan menembus desa-desa terisolasi. Pasca gempa dahsyat di Flores, salah satunya di Desa Nitung di Palue, Sika. Petugas juga butuh waktu mendata dan menyalurkan bantuan untuk warga yang mengungsi secara mandiri. Kan ada beberapa kendala dalam melakukan distribusi tersebut, yaitu banyaknya pengungsi secara mandiri. Ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan waktu yang tepat, karena memang kami butuh untuk mendata dan butuh waktu untuk menyebarkannya. Selain itu, akses ke desa-desa tidak mudah dan perlu waktu untuk menjangkaunya karena memang kondisi yang labil dari kondisi jalan maupun kecilnya jalan tersebut. Sementara BMKG mencatat hingga Rabu siang terjadi 3.002 gempa susulan di NTT. Kekuatan gempa susulan berkisar magnitudo 1,1 hingga 6,2. Menurut BMKG, banyaknya gempa susulan merupakan pelepasan energi menuju keseimbangan pasca gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitudo antara 1,1 hingga 6,2. Dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitudo 5 atau lebih. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian gerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan keseimbangan yang baru setelah ada terjadinya gempa utama yang besar. Gempa yang mengguncang NTT dengan magnitudo 7,7 mengakibatkan warga mengungsi dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Kini tim SAR gabungan pun masih terus berupaya mencari korban selamat lainnya dari reruntuhan gempa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, aktivitas gempa bumi susulan masih terus terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Sementara warga terdampak gempa masih membutuhkan bantuan baik makanan, selimut hingga kebutuhan seperti popok untuk anak-anak. Lalu bagaimanakah memastikan bantuan ini bisa terdistribusi secara cepat dan juga tepat? Bagaimana mewaspadai gempa susulan yang terjadi? Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, dan juga ada guru besar dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian sekaligus pakar gempa Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Meilano. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi.
Ya, Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohan, Anda Wakil Ketua Komisi 4 DPR yang juga merupakan dapil di NTT. Bagaimana kondisi di sana? Bapak posisi di mana, Pak, saat ini, Pak? Saat ini saya berada di Kabupaten Sika, tepatnya di Maumere. Kemarin saya sudah hampir 3 hari ini berkeliling dari Labuan Bajo, Manggarai Barat sampai ke Maumere. Sudah hampir 50 posko, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang kami bangun, termasuk juga posko-posko mandiri yang dibangun oleh warga. Oke, dari pantauan Bapak selama berkeliling di sana, Bapak yang merupakan dapil Bapak juga, bagaimana kondisi para korban terdampak gempa, khususnya mereka yang sampai saat ini masih merasakan trauma untuk bisa kembali ke rumah mereka masing-masing karena banyak juga gempa susulan di sana masih terjadi? Ya, yang pertama bagi keluarga besar kita yang kemarin rumahnya hancur, sekitar di daerah Waso, Ronting, dan Manggarai Timur, dan sebagian di Kabupaten Ngada, itu mengalami trauma yang luar biasa. Pertama, rumahnya hancur, semua yang mereka miliki rusak, kemudian mereka harus berpindah dari rumahnya. Sehingga kegelisahan itu luar biasa. Kemudian ditambah dengan gempa-gempa susulan yang hampir 3.000 kali ini juga membuat trauma yang luar biasa. Apalagi banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Sehingga inilah yang melahirkan banyak posko-posko mandiri atau tenda-tenda mandiri karena menghindari laut ya. Karena isu soal tsunami ini membuat saudara kita ini agak trauma dan takut. Sehingga inilah yang membuat kita kesulitan membuat posko bersama. Sehingga masih banyak warga memilih aman dengan cara pandangnya sendiri. Itu kemudian pergi agak jauh dari bibir pantai. Banyak yang bangun di tempat-tempat ketinggian kejauhan sehingga tidak terkoneksi dengan baik. Inilah yang membuat bantuan-bantuan sembako ini belum merata terbaik kepada seluruh masyarakat. Nah, saya kemarin ketika 50 titik juga saya melihat bahwa bantuan sembako ini belum sampai ke banyak titik. Kemudian kita juga bersyukur pemerintah pusat sudah dengan menteri lembaga sudah banyak yang turun berkunjung ke sana untuk memantau melihat secara langsung. Mudah-mudahan pantauan para menteri lembaga dan lain sebagainya ini cepat ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pertama soal makannya warga-warga kita yang ada di posko-posko, baik tenda yang dibangun bersama maupun yang mandiri. Kemudian soal kesehatan. Saya melihat kemarin karena ini banyak kampung yang jauh sehingga cuma ada tenda, sanitasinya belum ada, WC-nya belum ada, air minum juga kesulitan, belum dilengkapi dengan para medis ya, sehingga kita khawatir. Itu di wilayah mana Bapak? Orang tempat di Manggarai Timur, di Manggarai Timur terutama ya, di Waso, di Ronting dan lain-lain. Oke, tapi kalau dari akses sendiri, apakah memang kenapa sampai belum terdistribusi secara tepat ke korban terdampak karena memang aksesnya yang sulit, terputus, atau seperti apa sebenarnya masalah utamanya di sana? Jalannya memang banyak yang rusak, banyak runtuhan batu-batu besar. Tapi masih bisa dilintasi. Kemarin saya dengan beberapa truk membawa sembako masih bisa lewati, tapi juga saya kira perlu hati-hati karena kita khawatir dengan gempa-gempa susulan ini bisa merumpuhkan tebing-tebing jalan itu. Kemudian banyak jembatan juga sepertinya akan berbahaya kalau tidak dipantau dengan baik. Kalau terlalu banyak kendaraan berat lewat bisa runtuh juga. Oke, jadi memang ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi ketika pendistribusian bantuan. Kemudian dia agak jauh dari pusat kota kan kalau dari pusat turun harus lewat Labuan Bajo, sehingga jalan darat menuju ke Reo, ke Ronting, ke Waso ya butuh sekitar 4, 5, 6, 7 jam lah jalan darat. Oke, 4 sampai 6-7 jam ya untuk jalan darat untuk bisa mencapai. Kemudian bantuan kalau pemerintah lewat helikopter kan tentu tidak bisa membawa banyak barang. Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak ini tidak kesulitan dalam persoalan makan. Kita minta kepada Bulog untuk segera mengambil inisiatif berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk mempercepat bantuan pangannya kepada semua kakak. Dengan mekanisme kolektif aja, tidak perlu ya didata satu persatu foto, tidak perlu lagi. Saya kira tinggal berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dengan camat, dengan kepala desa untuk memastikan warganya berada di mana, kemudian itu segera logistik sampai, memastikan bahwa mereka merasa diperhatikan. Perlu bahwa negara ini hadir, jangan sampai mereka merasa mereka sendiri menghadapi musibah ini. Oke. Saya begitu terasa begitu ya, negara harus hadir di sana, jangan sampai kemudian saudara-saudara kita merasa tertinggal begitu ya, ditinggalkan begitu, jangan sampai seperti itu begitu ya. Nah, saya ke Pak Prof. Karena sampai hari ini kan belum terasa ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, harus Para ada menteri datang ya, harus ada koordinasi untuk memastikan berapa warga yang terdampak, berapa rumah yang rusak. Kita harus memberikan jaminan kepastian pada warga yang rumah yang rusak ini agar mereka itu hilang traumanya, mereka percaya bahwa negara ini hadir. Jangan sampai mereka sedihnya berlarut, kemudian pelayanan pemerintah juga belum berjalan sehingga mereka merasa bahwa akibat seperti ini kemudian berdampak pada perilaku masyarakat yang terdampak. Sekarang ini banyak sekali warga yang di pinggir-pinggir jalan itu menghadang mobil-mobil bantuan yang masuk. Menghadang di tengah jalan karena mereka merasa bahwa selama ini tidak ada keadilan dalam penyebarannya, pembagiannya. Kita khawatir ini kalau tidak dikoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan Pemda dengan kepala desa, warga tidak terjamah dengan baik bantuan-bantuan ini akan memunculkan kerusuhan-kerusuhan dan tindakan anarki dari warga yang merasa ada ketidakadilan dan kurang perhatian dari kita semua. Oke, jangan sampai itu terjadi. Kemudian harus ada koordinasi yang dibenahi begitu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar bantuan ini bisa terdistribusi secara cepat dan juga tepat ya, Bapak ya. Saya ke Prof. Irwan dulu. Prof. Irwan, ini kalau kita lihat kan ya di headline Kompas yang terbit di hari ini juga mengatakan ribuan gempa susulan terus melanda Flores. Tadi disebutkan oleh wakil rakyat kita juga mengatakan warga di sana juga masih trauma karena masih banyak juga gempa susulan terjadi. Nah, saya ingin tahu dari perspektif Anda untuk saya bertanya sebagai orang awam. Ketika gempa berkekuatan yang cukup dahsyat 7,7 magnitudo, apakah memang karakteristiknya akan seperti itu? Akan ada terjadi gempa-gempa susulan dan sampai berapa hari untuk bisa terus diantisipasi gempa susulan ini? Iya, terima kasih. Jadi untuk gempa dengan magnitudo 7,7, ini termasuk gempa yang besar kekuatannya. Berdasarkan apabila kita belajar berdasarkan kejadian gempa sebelumnya, misalnya di Lombok 2018, maka gempa susulan terbesar biasanya muncul 3-14 hari. Dan 70% di antara gempa-gempa susulan itu terjadi dalam radius 50 kilo dari pusat gempa. Jadi kita tidak hanya fokus di area di mana pusat gempa terjadi, tetapi biasanya berdasarkan riset kami 70% terjadi dalam radius 50 kilo dari pusat gempa utama. Nanti gempa tersebut akan pelan-pelan menurun. Jadi biasanya 1/10-nya itu akan turun dalam 10 hari dan kemudian nanti akan turun signifikan kembali sampai sangat sedikit itu setelah 100 hari dan kemudian setelah lebih dari 300 hari akan semakin hilang. Nah, tetapi apabila kita belajar dari gempa Lombok 2018 misalnya, nah gempa susulan itu tidak selalu hilang dengan cepat gitu ya. Misalnya gempa Lombok itu terjadi pada 28 Juli, magnitudenya kan 6,4. Tetapi kemudian 5 Agustus itu muncul magnitudo lain, bahkan lebih tinggi 7,0. Kemudian baru 14 hari kemudian muncul magnitudo 6,9. Jadi kalau saran kami untuk 2-3 minggu ke depan ini masyarakat harus tetap waspada dan kemudian tadi disampaikan juga dari wakil ketua dewan agar kemudian masyarakat mengungsi di tempat yang aman. Oke, jadi ini harus tetap diwaspadai ya, paling tidak sampai sepekan ke depan begitu ya, karena memang gempa susulan masih akan terus terjadi dengan intensitas yang bisa dikatakan masih cukup besar ya, Prof. Bisa sampai 6, 5 atau bagaimana? Iya, 14 hari pertama masih mungkin muncul gempa dengan magnitudo 1 magnitudo lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi kalau yang gempa utama 7,7, maka gempa dengan magnitudo 6 itu masih mungkin dalam rentang 2 minggu ke depan. 2 minggu sesudah gempa utama. Jadi mungkin beberapa belas hari ke depan itu masih mungkin terjadi. Untuk itu maka kami menghimbau
agar warga tetap waspada. Kenapa? Karena gempa susulan itu bisa memang lebih kecil secara magnitudo, itu yang kita harapkan, lebih kecil secara magnitudo, tetapi kan kondisinya bangunan sudah terkena dampak dari gempa utama. Betul. Jadi kemungkinan kerusakan struktur, saya sangat concern dengan misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas publik, dan juga rumah penduduk. Ini kemungkinan yang dekat dengan pantai itu sudah mengalami kerusakan, walaupun tidak sampai rubuh akibat gempa utama, tetapi terkena gempa susulan, walaupun magnitudonya lebih kecil, bisa jadi dampaknya cukup signifikan. Sehingga memang kami meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar masyarakat kemudian diberikan haknya untuk bisa mengungsi di tempat yang aman dengan seluruh fasilitasnya. Oke, kita harapkan juga memang posko-posko pengungsian ini bisa didata lagi begitu ya, supaya ada posko pengungsian terpadu ya Bapak ya, untuk supaya kemudian bantuan juga bisa terdistribusinya juga tepat sasaran begitu ya. Nah, saya juga ingin tahu kan, kalau kita lihat ya Prof, wilayah Flores yang paling terdampak gempa begitu kemarin. Nah, ini kan kalau kita lihat juga bukan yang pertama kali terjadi. Pada saat 1992 ini juga pernah terjadi dengan kekuatan yang hampir sama, kalau tidak salah 7,9 magnitudo. Nah, bisa dijelaskan kepada kami dengan pemahaman yang bisa mudah dipahami, mengapa ini bisa kembali terjadi dan mitigasi apa yang bisa dilakukan ke depannya, terutama untuk masa transisi, dari masa tanggap darurat ke masa transisi, hunian sementara di red zone ini kan tadi Anda mengatakan ini tidak hanya di epicentrum tapi bisa berdampak ke 50 km setelahnya begitu ya jaraknya, Prof. Iya, jadi dari riset yang kami lakukan dan sudah terbit di jurnal pada tahun 2016, bahwa kita menemukan bahwa sistem sesar naik di busur belakang Indonesia Timur ini membentang di area yang cukup panjang, bahkan kami menduga lebih panjang dari 1.500 km, membentang dari bagian timur Pulau Jawa sampai kemudian bagian timur dari Pulau Timur. Dan dari sejarah kegempaan pun menunjukkan hal demikian. Misalnya kita menemukan bukti ada tsunami di Sumba pada tahun 77 dan kemungkinan sumber gempanya magnitudonya lebih di atas 8. Tadi disampaikan juga tsunami di Flores itu dari gempa magnitudo 7,9 pada tahun 92. Kemudian ada tsunami juga di Timor pada tahun 95, kemungkinan ada gempa 6,5 di sana. Dan kami mencatat lebih dari 34 gempa merusak dalam rentang waktu tahun 70-an sampai tahun 2014-an saja gitu ya. Jadi memang ini wilayah yang memiliki potensi gempa yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mitigasi yang perlu dilakukan? Apabila kita bicara kondisi saat ini, maka mitigasi yang paling prioritas, paling penting adalah melakukan kaji cepat dampak kerusakan. Untuk melihat rumah mana yang rusak, pemulihan akses di wilayah yang terisolir, sehingga kemudian bantuan bisa merata. Pemetaan ulang zona prioritas, dan yang lebih penting adalah menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat yang terdampak, dari mulai tempat tinggal, MCK, kesehatan, dan jangan dilupakan yaitu fasilitas pendidikan. Jadi mereka yang di pengungsian pun tetap harus mendapatkan hak-hak dasar untuk pendidikan. Nah, sesudah itu dilakukan, mari kita berpikir untuk jangka panjang. Jangka panjangnya adalah memperkuat pengurangan risiko bencana. Kami melihat bahwa hasil riset yang menjadi dasar dalam peta gempa Indonesia, jadi kemudian kami bersama tim di Pusat Studi Gempa menerbitkan peta gempa Indonesia, itu bisa menjadi dasar untuk pengurangan risiko bencana dengan memperkuat infrastruktur, terutama tadi infrastruktur strategis, fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan juga perumahan. Nah, sesudah itu adalah membangun kekuatan komunitas. Saya termasuk yang percaya bahwa kita adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang memiliki
resilience yang sangat kuat, memiliki kearifan lokal gotong royong yang sangat kuat, itu yang kita perkuat. Jadi di level pemerintah pusat dan juga di level masyarakat. Satu hal yang ingin saya tambahkan lagi, yaitu pemerintah pusat kemudian harus sangat serius mengelola strategi pembiayaan risiko bencana. Jadi kami sering melihat bahwa ketika bencana terjadi, kita harus mengalihkan dana yang harusnya digunakan untuk keperluan strategis membangun infrastruktur, kita alihkan untuk merespon bencana. Jadi seharusnya ada strategi pembiayaan risiko bencana di awal, sehingga kita tidak harus selalu kaget pada saat bencana terjadi. Karena risiko sebetulnya sudah bisa dihitung. Berdasarkan model gempa yang dibangun, kita sudah bisa menghitung probabilitas kerugian di masa depan. Dan itu kemudian harusnya menjadi strategi pembiayaan risiko bencana. Sehingga konsep dari pengumpulan dana bencana atau pooling fund bencana ini perlu diperkuat. Jadi kemudian setiap bencana terjadi kita tidak harus selalu bingung ini bagaimana pendanaan untuk merespon, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembiayaan risiko bencana yang komprehensif. Oke, sebenarnya sudah tidak lagi tergagap-gagap ketika memang dihadapkan pada situasi bencana, karena memang dari sisi geografis kita berada di wilayah yang rawan terhadap bencana, begitu ya Prof. Melano. Nah, saya ingin tahu juga ke Bapak dari Komisi 4, Pak Yohan. Pak Yohan, ini kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi begitu ketika ada pendistribusian bantuan. Salah satunya adalah karena memang banyak warga yang tenda pengungsiannya ini didirikan swadaya begitu ya. Nah, bagaimana seharusnya, memang harusnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini membuat posko terpadu di sana begitu ya, supaya memang pendistribusiannya baik, tepat juga, termasuk juga ada posko kesehatan di sana. Saya tidak bisa membayangkan ketika masyarakat di sana sudah ketakutan akan gempa susulan, kemudian listrik juga padam, air juga minim sekali. Bagaimana seharusnya menurut Anda ketika Anda sudah memantau ini 3 hari untuk berkeliling di dapil Anda, Pak Yohan? Yang pertama, kami merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena memiliki ketanggapan yang cepat dengan menginstruksikan, meminta kepada seluruh menterinya untuk turun memantau secara langsung. Saya kira ini langkah yang baik, tinggal harus diikuti dengan koordinasi yang baik juga antara kementerian lembaga terkait dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kita sungguh-sungguh akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Jadi jangan sampai para menteri, para lembaga ini yang turun ini cuma sekedar mengurus kewajiban, gitu. Tapi saya ingin bahwa mari kita selesaikan karena yang terjadi adalah bagian dari kita. Ini NKRI, persoalan yang terjadi di NTT adalah persoalan kita semuanya. Mari kita bekerja dengan hati, kita pastikan cepat mungkin agar tidak ada lagi yang mengeluh soal hunian mereka, baik di tenda utama maupun tenda-tenda ini, baik itu soal makannya, minumnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Tentu harus diikuti juga dengan ya upaya kita untuk menghilangkan trauma, karena tidak semua orang paham dengan persoalan gempa yang disampaikan oleh Profesor Melano tadi. Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat agar traumanya menurun, kepercayaan dirinya muncul, percaya kepada pemerintahnya juga harus hadir, tidak boleh saling curiga, sehingga kita dengan gotong royong bersama bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita khawatir dengan tidak ada koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan kita hadapi tengah masyarakat, yang tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Oke, termasuk juga ya ini yang basic needs-nya adalah hak kebutuhan dasar hidup, begitu ya, soal makanan, alas tidur, kemudian air bersih, MCK, itulah yang kemudian saat ini begitu dinantikan masyarakat di Nusa Tenggara Timur karena memang terdampak gempa. Yang juga tidak boleh juga luput adalah soal hak pendidikan. Untuk anak-anak untuk bisa tetap bersekolah begitu ya, merasakan kegiatan belajar mengajar, pendampingan trauma healing. Sejauh ini bagaimana? Jadi saya ingin menyampaikan secara jujur bahwa daerah yang terkena dampak ini adalah daerah pesisir, yang kalau boleh jujur inilah daerah-daerah banyak masyarakat yang kurang mampu. Sehingga ketika rumahnya rubuh,
itu juga menimbulkan trauma yang luar biasa. Ketika kita terlambat hadir, kita khawatir juga kepercayaan itu hilang kepada pemerintah yang dianggap tidak mampu memperhatikan mereka yang menjadi bagian dari kita. Sehingga kami sangat senang karena sejak awal kami melihat Presiden Prabowo telah memberikan untuk sudah banyak menteri yang turun dan sudah banyak menteri yang turun. Saya kira jangan cuma turun biasa-biasa saja, tapi memastikan bahwa persoalan ini akan kita selesaikan segera mungkin. Oke, dari pengawasan DPR sendiri seperti apa untuk kedepannya? Tidak hanya soal masa tanggap darurat bencana ini, tapi kemudian di masa transisi banyak masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat dan apakah nanti relokasinya seperti apa begitu? Bagaimana pengawasan dari DPR untuk jangka panjangnya, Pak Yohan? Tentu kami sudah melihat bahwa menteri sudah turun. Sudah ke Pak Mendagri, Menteri PU dan semuanya sudah turun, sudah mulai mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik rumah masyarakat, fasilitas yang lain seperti rumah ibadah, pendidikan, kemudian jalan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada kepastian yang cepat bahwa kita akan menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama ya kita akan meminta nanti, DPR akan meminta kepada pemerintah agar segera mengalokasikan semuanya dengan tepat, agar kita memastikan bahwa sudah mulai dibicarakan. Jadi sampai kita menyelesaikan tanggap darurat ini, saya kira pemerintah juga harus berpikir lebih jauh. Sudah mulai memikirkan kalau memang ada daerah-daerah yang memang sudah tidak bisa kita bangun lagi, perlu ada relokasi. Nah, itu harus mulai dipastikan, ya toh, di mana tempat yang mau kita relokasi. Kalau memang kita mau bangun rumah permanen yang agak lama, ya perlu segera kita pikirkan bagaimana membangun rumah hunian sementaranya, ya toh, agar tidak boleh masyarakat itu berlama-lama di tenda. Kan tenda dibangun secara mandiri, tenda apa adanya, tenda yang mereka miliki, yang menurut saya ini tidak sehat bagi mereka dalam jangka yang panjang. Sehingga kita harus memastikan bahwa mereka dilayani dengan baik sebagai negara, sebagai pemerintah. Kita pastikan tidak boleh lagi mereka yang sudah terkena korban ini kemudian menderita ikutan karena kita tidak mengurusnya dengan baik. Nah, sehingga tentu DPR nanti tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah, dengan kementerian terkait, lembaga terkait, bagaimana kita segera mungkin memastikan bahwa persoalan dari masyarakat ini sudah mulai bisa kita urai dan kita selesaikan, dan masyarakat harus diberi kepercayaan bahwa negara akan hadir dan menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu juga bagian dari kita memulihkan psikologi mereka yang sedang menghadapi trauma. Saya kemarin melihat bahwa hampir semua dalam keadaan lapar, tapi mereka juga menangis ketika bertemu dengan saya, meminta agar kita jangan lupa sama mereka, lupa dengan rumah mereka, lupa dengan hunian mereka, dengan anak-anak mereka yang masih sekolah dan lain sebagainya. Masyarakat di NTT tentu menjadi ujian berat begitu, dan kita masyarakat di sini juga tetap mendukung dan harus membantu begitu ya. Pemerintah harus hadir, negara harus hadir untuk bisa memastikan kebutuhan mereka, kebutuhan hidup mereka, dan menghadirkan kembali harapan dari masyarakat NTT setelah mengalami musibah yang cukup berat ini begitu ya. Pak Yohan, terakhir Prof Melano, kalau saya ingin tanyakan 3 poin krusial atau 3 catatan penting dari gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur ini, baik untuk yang harus diwaspadai oleh masyarakatnya dan apa yang pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, Prof Melano. Iya, jadi gempa ini mengingatkan kita bersama sebetulnya, mengingatkan kami para peneliti, mengingatkan masyarakat dan juga pemerintah tentang pentingnya upaya pengurangan risiko bencana. Ini harus menjadi agenda besar nasional. Jadi pada saat kita bercita-cita untuk menjadikan wilayah pesisir ini sebagai pusat pertumbuhan baru, mereka bisa menjadi kampung-kampung nelayan yang maju, tetapi jangan kita lupakan juga bahwa kita memiliki potensi bencana. Potensi bencana tidak untuk membuat kita takut, tidak untuk kemudian kita lari. Kita adalah bangsa besar, kita bangsa kuat, kita perlu menghadapinya. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan upaya-upaya bersama, membangun kekuatan bangsa untuk pengurangan risiko bencana. Termasuk aspek yang paling mendasar, saya memberikan perhatian sangat serius pada literasi bencana. Kita memiliki sejarah panjang negara mengalami bencana dan kita tetap ada, kita tetap hadir, kita tetap menjadi suatu bangsa, sehingga kita harus tumbuhkan pengetahuan, kesadaran dari mulai tingkat yang paling dasar
akan potensi bencana di Indonesia. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tapi di balik kekayaan alam pun ada potensi bencana. Tapi kita tidak perlu takut dengan itu, kita adalah bangsa yang tangguh. Kemudian di tingkat pemerintah, ini tingkat pusat, ini penting sekali untuk kemudian tadi memperkuat upaya pengurangan risiko bencana, mengarus utamakan pengurangan risiko bencana dalam setiap strategi pembangunan, termasuk yang tadi saya sampaikan pentingnya untuk memikirkan kembali dengan serius strategi pembiayaan risiko bencana. Demikian, terima kasih. Oke, terakhir Pak Yohan, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Yohan? Pak Yohan masih di mute audionya. Yang pertama begini Mbak, saya minta tolong kepada lembaga-lembaga donatur, jangan jadikan sengsaranya kalau kita di bencana ini untuk kepentingan lembaganya masing-masing. You. Karena saya melihat bahwa dengan lembaga ini viral di mana-mana dijual oleh lembaga-lembaga donor itu loh, gitu. Ini lembaga ini seolah-olah membantu, gitu. Tetapi sesungguhnya tidak secara langsung menyelesaikan masalah kami. Yang kedua, saya percaya bahwa pemerintah akan hadir. Dan inilah yang selalu sampaikan kepada masyarakat, bahwa jangan khawatir, negara akan hadir, pemerintah akan hadir, sehingga alhamdulillah di 50 titik yang saya kunjungi, mereka agak tersenyum. Dan saya kemarin juga melihat bahwa bantuan presiden juga sudah mulai bergerak, dan banyak menteri sudah turun, dan mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa kami semua, pemerintah, akan mampu mengatasi masalah ini dengan secepat mungkin. Saya kira demikian, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional telah bergabung bersama kami, dan juga ada Guru Besar dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian sekaligus pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Meilano telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.